Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, happy people. Oke, happy people, di video kali ini aku bakal bahas tentang hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita menjadi seorang moderator online. Nah, kalau di video yang sebelumnya aku pernah share kan tentang tips menjadi moderator online. Nah, sekarang aku akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin kalau bab itu ada bab satu, bab 2. Nah, sekarang tuh bab 2 tentang persiapan jadi moderator online atau jadi host online gitu. Karena seperti yang kita ketahui nih, di masa-masa pandemi kayak gini kan udah jarang ya, event-event yang diadakan secara offline. Jadi emang sebagian besar itu diadain secara online. Mau share karena kebetulan kalau aku memang setiap minggu itu ada jadwal rutin untuk jadi moderator atau jadi host online. Jadi ya mungkin memang sudah ada beberapa pengalaman yang aku jalani gitu. Jadi aku mau share sama kalian happy people. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu caranya, jangan kemana-mana dan jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke, hal yang harus kamu persiapkan sebelum kalian jadi moderator itu adalah yang pertama adalah lighting. Nah, ketika kita jadi moderator online atau ketika kita jadi host, itu kita akan menjadi pusat perhatian dan bentuk video jadi moderator online itu adalah audio visual. Jadi otomatis gambar itu harus jelas. Sebenarnya kondisional sih kalau misalnya teman-teman memang ditunjuk jadi moderatornya itu pada saat siang hari atau sore hari kayak aku gini, ya nggak usah pakai lighting tambahan gitu ya, kayak lighting alami aja ya, cahaya matahari lebih simpel dan bantu kita supaya terlihat good looking sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian memang, event tuh malam-malam, ya mau nggak mau kalian harus menyediakan lighting yang sangat mumpuni, yang sangat maksimal lah gitu, agar kualitas video kalian itu bisa terlihat jelas oleh audiens kalian. Nah, aku sih biasanya kalau event itu biasanya malam guys. Dan itu memang aku sediain ring light sih. Ya walaupun memang cahayanya tuh nggak sebaik cahaya matahari seperti ini ya. Pengennya sih kalau event malam tuh cahaya tuh seperti kayak gini gitu loh ya. Sangat sempurna gitu ya. Terlihat jelas muka aku tuh yang sangat imut seperti ini gitu kan. Tapi kan kalau malam ya segitulah adanya ya gitu. Jadi kalau misalnya malam-malam ya kalian harus memaksimalkan betul-betul cahayanya. Kalau misalnya satu cahaya, oh ternyata kurang nih ya, wajah aku tuh masih kelihatan burem, hidungnya masih kelihatan setengah gitu ya karena di sisinya gelap, berarti kasih tambahan ring light. Kalau misalnya acaranya pagi, siang atau sore itu pastikan tag video kameranya itu di tempat yang memang cahayanya tuh bener-bener masuk secara maksimal kayak aku gini gitu ya. Kalau aku nih di halaman rumah gitu ya, jadi semi outdoor gitu. Jadi ya lumayan lah cahayanya tuh masuk. Oke, yang kedua adalah pemahaman materi. Yang namanya moderator, yang namanya host, itu kalian harus benar-benar menguasai materi ya. Jangan sampai kalian ngebawain acara tapi kalian nggak tahu itu acara apa. Nggak tahu topik apa yang mau dibahas. Kenali bintang tamu yang akan kalian wawancara. Nah, seberapa jauh kalian kenal sama narasumber itu akan menentukan seberapa baik event yang nanti kalian bawain gitu. Jadi jangan sampai ini mah materi udah pernah aku bahas. Aku udah tahu isunya, aku udah pernah baca gitu, udah gak dibaca. Jangan sampai kayak gitu, meskipun kalian memang udah pernah baca, udah pernah tahu, udah pernah denger, tapi yang gak ada salahnya dibaca ulang, karena takutnya kan mungkin ada fakta-fakta yang belum kalian ketahui gitu pada saat sebelumnya kalian membaca fakta tersebut. Jadi ya tetap wajib harus dibaca dulu gitu ya briefingannya dari panitianya gitu. Jadi yang jelas dan yang pasti kalian harus menguasai materi karena biar nanti acaranya mengalir sedemikian lancar. Dan yang ketiga adalah headphone. Seperti yang tadi udah aku bahas gitu, kalau misalnya jadi moderator online, host online itu adalah bentuknya audiovisual. Jadi suara dan gambar itu harus jelas gitu ya. Kalau aku memang biasanya kalau live gitu ya, kalau misalnya take video, kalau misalnya jadi moderator online, itu aku selalu pakai headset sih, selalu pakai headphone karena biar suara aku itu benar-benar bisa didengar sama audiens aku, jangan sampai mereka salah dengar. Jadi suara aku tuh harus cetar membahana ya didengar mereka. Jadi ya itu, kita harus memakai headset, kita harus memakai headphone gitu. Kayak sebenarnya kalau bagus itu pakai headphone kayak gini sih, karena ini kualitasnya beda ya sama headset.
Kalau headset tuh kalau skalanya 1 sampai 10 itu mungkin 5 ya, tapi kalau pakai ini suara yang didengar itu bisa sampai 9 sih menurut aku gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada, ya udah memanfaatkan aja yang ada. Yang keempat, sinyal kuat. Tapi kalau sinyal sih sebenarnya jantung ya, jantung dari acara online, event online gitu. Kalau misalnya jaringan gak stabil, ya gimana acara mau lancar. Aku pernah nih, baru kemarin sih, beberapa minggu kemarin lah gitu. Jadi waktu itu tuh emang itu lagi hujan gede dan aku diharuskan untuk ngebawain, live FB gitu kan. Jadi sinyalnya itu agak bagus, agak jelek pada saat di tengah-tengah acara, dan itu tuh topik yang sedang aku bawain emang lagi topik yang hangat-hangatnya dan seru-serunya gitu ya. Itu tuh tiba-tiba sinyalnya meredam, tiba-tiba jadi nge-lag gitu, dibilang setengah gagal lah gitu, karena dari pengemasan acaranya lagi seru-serunya mungkin ya, audiens, menyimak gitu kan, narasumber juga mendengar, tiba-tiba sinyal aku tuh jadi nge-lag gitu, mereka jadi kepotong gitu. Dan apapun kan kalau misalnya kita lagi fokus, kita lagi nonton terus kepotong, gak enak gitu ditontonnya, nyimaknya juga jadi nggak enak gitu. Tapi sebenarnya memang itu nggak bisa dikontrol ya, karena memang pada saat itu ya aku nggak tahu tiba-tiba hujan ngagurubuk gitu ya, ngagurubuk tiba-tiba hujan deras. Tapi memang nggak lama sih, cuman cuman beberapa menit lah gitu, tapi kan ya tetap aja ya gitu kalau nge-lag-lag kayak gitu kan, kayak ngeganggu ke event-nya juga. Jadi itu benar-benar harus dipastikan sih sinyalnya, padahal itu aku pakai WiFi loh guys, gitu. Itu sebenarnya nggak bisa kita kontrol, tapi setidaknya kita udah memaksimalkan sinyal yang udah kita pakai itu, aman lah gitu. Kelima adalah persiapan 30 menit sebelum acara. Jadi jangan sampai kalau kalian jadi moderator jam 7, kalian live jam 7 gitu, karena kita nggak pernah tahu ya persiapannya itu seperti apa. Kan kita harus cek sound dulu, sinyalnya juga, cahayanya juga seperti yang tadi udah aku jelasin. Nah itu tuh dicek satu-satu sebelum, kalian mengudara. Biasanya aku live tuh jam 7 malam, jadi setengah 7 tuh aku udah persiapan, aku udah brief sama narasumber aku untuk cek sound gitu kan, takut suaranya nggak jelas atau misalnya cahayanya juga gitu ya diperiksa-periksa gitu. Terus kan kita nggak pernah tahu ya narasumber itu dia live tuh di mana tempatnya. Aku pernah live sama salah seorang narasumber gitu ya, mungkin karena emang nggak terbiasa gitu ya. Jadi pada saat, briefing itu di belakangnya itu berantakan banget baju-bajunya gitu kan, jadi tidak ini ya, tidak enak dilihat. Yang namanya di kamera itu sangat sangat berpengaruh gitu, bikin gak fokus. Pokoknya apapun yang terlihat di kamera itu harus aman, suara juga harus aman didengar. 10 menit sebelum acara ini juga kalian bisa ngobrol-ngobrol dulu sama narasumber kalian, supaya ada ya sedikit-sedikit chemistry lah gitu. Ya minimal tanya dulu tentang ya ngobrol-ngobrol mulai bisnis, backgroundnya apa, ngobrol apa aja gitu supaya, membangun bonding yang sangat baik gitu. Akan bermanfaat banget sih dan memudahkan kita pada saat nanti live itu jadi lebih luas untuk nanya. Oke, dan yang terakhir adalah doa. Ini sebenarnya doa ini seharusnya aku taruh di yang pertama ya guys, bukan di penutupan, bukan bukan di akhir. Penting juga, aku sih biasanya sebelum kan jadi kalau live itu biasanya aku jam 7 malam, terus, briefing itu dari setengah 7. Jadi pada saat sebelum briefing itu aku udah berdoa gitu ya untuk, supaya dimudahkan, supaya Sorry dilancarkan. banget, jadi di HP tadi tuh memorinya penuh, jadi aku pindah HP. Ya sorry banget kalau misalnya kualitasnya jadi beda, suaranya juga jadi beda. Ini aku nggak pakai headset ya, karena ini suara langsung ke eksternal. Tapi semoga suaranya tetap jelas bisa didengar. Oke, jadi yang terakhir tadi doa ya. Jadi doa itu memang aku selalu panjatkan pada saat sebelum aku jadi moderator, aku jadi host. Karena memang kebetulan aku kan kalau nge-host atau misalnya jadi moderator itu jam 7 malam. Jadi sebelum sebelum live itu aku kan sholat maghrib dulu. Jadi pada saat sholat maghrib itu ya, setelah sholat itu aku berdoa supaya dilancarkan, dimudahkan pada saat live. Ya karena setelah berdoa jadi kita lebih pede, jadi kita lebih tenang. Jangan lupa kalian juga harus berdoa, kalian juga harus menjadikan ini tuh adalah hal terpenting juga di bagian kalian pada saat mendapatkan tugas jadi moderator, karena apapun nggak akan pernah lancar dan terjadi secara apa yang kita inginkan kalau misalnya kita tidak berdoa guys. Jadi doa itu sangat penting banget. Oke happy people, jadi itu tadi ya hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat kalian memandu acara online, jadi moderator, jadi host, atau jadi apapun itu ya.
jadi MC online kayak apa kayak ya gitu di event-event online. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa jadi referensi buat kalian, jadi semangat juga buat kalian yang emang sedang mempersiapkan jadi moderator, yang bingung juga. Ini bisa jadi acuan, bisa jadi petunjuk, mudah-mudahan ya. Ini aku cuma sekedar share pengalaman aja. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya seputar moderator, MC, public speaking atau relation tips, itu boleh banget kalian bisa langsung DM aku ya di Instagram di teniki1706. Oke? Oke, thank you happy people udah nonton video Niki kali ini. Dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Dan sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.